Kulihat ini tak bisa tercoba untuk setia. Sudah cukuplah sudah, ku memberikan waktu. Kau selalu cobalah untuk setia. Waktu ekskursi di Bogor, Flora dan satu teman asramanya jatuh ke jurang. Jangan-jangan itu telepon tentang Flora. Halo? 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 Sorry, Ci. Gua nggak tahu. Gua nggak bermaksud untuk ngomong yang enggak soal Dimas. Gua ngomong seperti itu, Ci. Gua pengen lu tahu kalau gua mau nikah lagi sama lu. Enggak, Andre. Hubungan kita udah lama berakhir dan gak ada gunanya kita mulai lagi. Kenapa enggak, Ci? Kenapa enggak? Dengar ya, Ci. Lu emang nggak bisa lihat mata gua, tapi lu bisa dengar suara gua, Ci. Dan gua yakin lu tahu, permintaan gua ini bener-bener tulus. Gua pengen nikah lagi, Ci, sama lu, Ci. Gua pengen nikah lagi sama lu. Please, Andre. Tapi gue gak... Ci, siapa tahu hilangnya Flora ini udah diatur sama Allah, Ci. Untuk menyatukan kita kembali. Tapi, Andre, gue gak bisa buat keputusan di saat gue lagi gak tenang. Tolong lo bisa mengerti. Oke, Ci. Kalau memang lu keberatan, gua akan tunggu sampai hati lu tenang. Tapi tolong, dengerin baik-baik kata hati lu, Ci. Permintaan gue ini bener-bener tulus. Kalau kita bisa bersatu kembali, Ci. Siapa tahu Flora bisa ketemu. Tolong mengerti. Rasanya baru seminggu bersama kamu di Bali, kayaknya berat badanku udah naik drastis. Gimana enggak? Setiap hari kamu selalu ngajak aku makan yang enak-enak di restoran. Ya bagus dong, aku lebih suka kok kalau kamu gemuk. Dimas, aku boleh ngomong sesuatu nggak sama kamu? Boleh dong, kenapa enggak? Terus terang aja ya, sejak aku ketemu lagi sama kamu tuh ngebuat aku jadi lebih semangat ngejalanin hari-hari aku, tau nggak? Makasih. Aku cuma pengen kamu tahu, aku ini sepertinya sedang jatuh cinta sama kamu. Jadi kamu ngajak aku ke sini karena kamu... Enggak, tapi jangan mikir yang enggak dulu. Aku ngajak kamu ke sini karena aku benar-benar butuh bantuan kamu. Enggak. Kamu barusan bilang kamu jatuh cinta sama aku. Makanya kamu ngajak aku.
Bukan gitu, Dimas. Alasan aku ngajak kamu ke sini nggak ada hubungannya sama omongan aku barusan. Maaf, aku harus pergi. Kamu mau kemana? Mau ke perempuan buta itu? Namanya Suci, bukan perempuan buta. Coba lampu setia. Yang bersih ya. Kak, gagal lagi. Apalagi kalau nggak gagal? Anak ini memang perlu dikasih pelajaran. Biar nggak gagal. Sini. Aduh, ampun sakit, sakit ampun. Sakit ampun sakit. Sakit ampun sakit. Sakit. Tak sudah kan? Sakit. Sakit. Pak, udah Pak. Teman saya nggak sengaja gagal. Kalau memang akan kecewa, jangan dia yang dipukulin. Pukulin aja dia. Ngapain pukulin dia? Dia memang udah sakit. Buang-buang tenaga kalau mukulin dia sih. Kalau Akang terus-terusan mukulin dia bisa sakit kayak temennya. Kita juga yang rugi, Kang. Mikir, Kang. Hah, brengsek. Anak setan saja kamu belain. Hah! Sudah, jangan nangis, sayang. Ibu akan obati lukamu. Sebentar ya, Ibu mau ambil obatnya. Ibu mau obati lukamu. Ini nanti akan sedikit perih. Aduh. Tahan ya, biar cepat sembuh. Ya, sakit. Kamu jangan khawatir ya. Mulai saat ini, Ibu akan selalu menjagamu. Maaf Pak Dimas, besok jam 10 pagi Bapak diminta untuk menemui rekan kerja bisnis Bu Tiara di tempat yang sama. Sayangnya Bu Tiara tidak bisa menemani karena ada urusan mendadak di Nusa Dua. Mungkin pulangnya besok sore. Urusan apa? Maaf, saya kurang tahu Pak. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Suci, saya Tiara, temannya Dimas. Beberapa hari yang lalu saya sempat mampir ke sini. Saya yang minta Dimas untuk ke Bali. Iya, saya ingat. Silakan duduk. Tapi Dimasnya nggak ada. Nggak perlu. Saya ke sini bukan untuk ketemu sama Dimas, tapi saya mau ketemu sama kamu. Ketemu dengan saya.
Ada apa ya? Gini ya, Suci. Saya cuma mau bilang sama kamu, kalau Dimas itu sempat curhat sama saya waktu di Bali. Dia bilang sama saya kalau kamu itu telah banyak mengecewakan dia. Dia bilang seperti itu. Dan dia juga bilang bahwa saya jauh lebih baik dan lebih bagus untuk menjadi wanita pendampingnya. Saya juga kaget dan nggak ngerti sih kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Tapi saya bisa menangkap bahwa hubungan kalian berdua udah nggak bisa dilanjutin lagi. Dia udah nggak tahan ngejalaninnya. Dan dia juga berpesan sama saya supaya kamu jangan ganggu dia lagi. Dan mulai saat ini, dia akan baik-baik saja bersama saya. Saya mohon maaf dan turut prihatin atas hubungan kalian yang ternyata harus kandas di tengah jalan. Tapi ya begitulah hidup. Nggak selamanya kan kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi. Terima kasih. Maaf telah membuat Anda jauh-jauh datang ke sini. Nggak masalah, Pak. Selama ini menyangkut anak saya pasti akan lakukan. Perkenalkan, ini Pak Kiki. Andri. Semalam, rumahnya kemasukan maling. Yang membuatnya tak habis pikir, ternyata malingnya itu seorang gadis kecil. Seorang gadis kecil? Iya Pak, malingnya seorang gadis kecil. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Pak Kiki, ciri-ciri maling tersebut mirip dengan anak Bapak yang hilang. Mirip dengan anak saya? Tapi nggak mungkin, Pak. Anak saya menjadi seorang maling. Maaf Pak, Bapak bawa foto anak Bapak yang hilang itu? Iya, ada. Ya, memang ini anaknya Pak. Siapa ya? Ci, ini Dimas, Ci. Dimas? Kamu kok tahu saya ada di sini? Kemana lagi kamu akan pergi kalau bukan sini? Kamu pikir aku percaya sama omongan Mbak Sari yang mengatakan kalau kamu pergi keluar kota bersama Susan untuk pengobatan alternatif? Tapi itu nggak penting. Yang penting kenapa kamu pergi dari rumah tanpa bilang-bilang? Aku kan jadi panik, Ci. Pulang-pulang kamu udah nggak ada di rumah. Sorry, Mas. Setelah kamu pergi, saya berpikir dan sadar kalau kehadiran saya hanya menjadi beban buat kamu. Beban? Tolong, Mas. Jangan potong dulu pembicaraan saya. Selama saya kembali ke hidup kamu, semua masalah selalu datang silih berganti. Itu semua karena saya, Mas. Daripada nanti masalahnya menjadi tambah banyak dan ruwet, lebih baik saya pergi dari hidup kamu, Mas. Kamu nggak serius kan, Ci? Kamu nggak serius kan? Saya serius. Dan saya sudah memutuskan untuk menikah kembali dengan Andri. Maafkan saya, Mas. Ini adalah jalan yang terbaik buat kita semua.
Mas, saya terpaksa melakukan semua ini. Kamu gak pantas mencintai saya. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari saya, Mas. Selama saya kembali ke hidup kamu, semua masalah selalu datang silih berganti. Itu semua karena saya, Mas. Daripada nanti masalahnya menjadi tambah banyak dan ruwet, lebih baik saya pergi dari hidup kamu, Mas. Dan saya sudah memutuskan untuk menikah kembali dengan Andri. Maafkan saya, Mas. Ini adalah jalan yang terbaik buat kita semua. Semoga di kemudian hari kamu tidak menyesal dengan keputusan yang telah kamu ambil, Ci. Mas, kenapa kamu pergi tanpa bilang-bilang? Maaf, aku ada urusan mendadak. Urusan sama Suci. Itu bukan urusan kamu. Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud. Aku cuma mau bantu, Mas. Kalau kamu mau ngebantu, tinggalkan aku sendirian. Mas, Mas. Sebentar lagi kamu pasti akan jatuh ke dalam pelukanku, Mas. Sebentar lagi. Percuma kamu mukulin tembok. Hal itu nggak akan mengembalikan Suci. Ngapain kamu kesini lagi? Pergi! Aku kan sudah bilang, hati Suci akan selalu menjadi milik Andri. Percuma kamu berusaha memenangkannya. Tapi kamu tetap nggak mau dengar. Sekarang baru kerasa kan sakitnya. Brengsek kamu. Pergi! Brengsek! Pergi! Ayolah Mas, sportif dikit sama diri kamu. Dan terima kenyataan pahit ini dengan lapang dada. Satu-satunya yang pahit di sini adalah kamu, brengsek. Sana pergi. Pergi! Oke. Kalau kamu gak bisa sportif sama diri kamu sendiri, lepaskan amarah juga gak apa-apa. Paling tidak itu bisa meringankan sedikit rasa sakit dan perih di hati kamu. Berantem sama Tiara ya? Tadi dia pamit sama Mbak. Dia bilang kamu lagi ada masalah. Enggak apa-apa, Mbak. Aku dan Tiara baik-baik aja kok. Kamu bohong. Ini apa? Kamu pasti lagi ada masalah. Kamu bisa kok cerita sama Mbak. Siapa tahu Mbak bisa bantu. Sudahlah, Mbak. Semua sudah berakhir. Apanya yang berakhir? Suci ya? Ini pasti semua karena Suci, ya kan? Jangan sebut nama itu lagi. Iya, tapi kenapa, Mas? Apa yang sudah dilakukan Suci? Kamu marah karena Suci memutuskan untuk pindah ke tempat Mbak.
Mas, gimana Mbak bisa bantu kalau kamu terus diam begini? Ngomong dong, Mas. Percuma, Mbak. Itu nggak akan berubah apapun. Dia sudah mantap dengan keputusannya. Keputusan apa? Dia mau menikah lagi dengan Andri. Suci mau nikah lagi sama Andri? Nggak mungkin lah, Mas. Itu mustahil. Kalau Mbak nggak percaya, silakan tanya langsung sama orangnya. Sekarang tolong tinggalkan aku sendirian, Mbak. Tolong. Gue punya kabar baik soal Flora, Ci. Gue punya kabar baik, Ci. Kabar baik soal Flora. Kabar baik apa, Andri? Kabar apa? Tadi pagi, gue dapat telepon dari kantor polisi Cisarua. Mereka suruh gue datang ke sana. Katanya ada bapak-bapak yang... Bapak-bapak apa, Andri? Siapa? Bapak-bapak yang lihat Flora, Ci. Melihat Flora. Yang benar kamu, Andri. Iya, Ci. Waktu gue kasih lihat foto Flora ke bapak-bapak itu, dia mengenalinya. Berarti Flora masih hidup, Andri. Flora masih hidup. Lalu dia di mana sekarang? Dia ada di mana? Itulah yang jadi masalah, Ci. Sekarang Flora menghilang lagi. Tapi seenggaknya Flora masih hidup, kan, Andri? Anak kita masih hidup. Gue yakin dia pasti bisa ketemu. Dia pasti bisa ketemu, Andri. Iya, Ci. Gue juga yakin sebentar lagi Flora pasti akan ketemu, Ci. Sayang, kamu udah capek ya? Kalau udah capek istirahat aja. Biar ibu ambilkan minum ya. Enggak, Bu. Saya belum capek kok. Terima kasih. Saya capek. Dari tadi saya nyangkul. Saya mau istirahat, Bu. Kalau enggak, tukeran aja ya, Bu. Saya yang nanam, dia yang nyangkul. Ya, Bu ya? Kamu tuh ya, dari tadi kerjanya cuma mengeluh saja. Sekali-sekali itu jadi anak seperti Flora. Dia itu anaknya rajin, nggak banyak mengeluh, dan hormat sama orang tua. Nggak seperti kamu. Sudah, sekarang kerja. Jangan banyak omong. Iya, iya. Bu, boleh nggak? Saya yang nyangkul, Anggi yang nanam. Jangan, Flora. Temanmu itu kalau dikasih hati nanti bisa ngelunjak. Biarin aja dia yang nyangkul. Kan sudah tugasnya. Ayo, ibu bantu sayang. Bu! Ada apa, Kang? Ngapain cara anak setan ini kamu bawa keluar rumah? Bahaya, bisa gawat. Jangan banyak tanya. Ada apa? Ada apa sih, Kang? Ada apa? Bu, Pak Kades sama 2 orang polisi lagi datang ke sini. Kayaknya ada sesuatu yang penting. Mereka pasti lagi nyariin kita berdua. Tolong, Pak Polisi! Tolong! Anggi! Anggi! Heh, kamu jangan teriak-teriak seperti dia ya. Awas kamu ya. Bu,
anak setan ini jaga supaya jangan bikin ulah. Ngerti? Iya, Kang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, apa kabar Pak? Baik. Aduh, Pak Kades ada angin apa nih datang kemari? Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini, bapak-bapak polisi ini sedang mencari anak perempuan 8 tahun yang telah hilang beberapa hari yang lalu bersama teman perempuannya. Mereka jatuh ke sungai dan terbawa arus waktu mengadakan ekskursi dari sekolahnya. Ada kemungkinan mereka ditemukan warga sini dan diperalat untuk merampok rumah warga sini. Merampok? Iya, semalam ada salah satu warga kita yang rumahnya kemasukan maling. Untung korban sempat melihat pelakunya. Pelakunya ternyata salah satu anak perempuan yang hilang itu, Pak. Ini fotonya, Pak. Kok ada ya orang yang tega memperalat anak yang secantik ini untuk merampok rumah orang, Pak? Ini benar-benar keterlaluan, Pak nih. Kalau nanti Bapak melihat anak ini, harap segera lapor kami atau ke Pak Kades. Sekedar informasi, Pak. Siapapun yang berhasil menemukan anak ini akan diberikan imbalan besar oleh ayahnya. Yang benar, Pak. Benar, Pak. Ayahnya sendiri yang menyampaikan waktu datang tadi ke kantor polisi. Terima kasih. Kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Kang? Benar. Itu fotoku. Pasti papaku yang buat selebaran ini. Jangan-jangan papaku tadi datang juga. Lepasin, aku nggak ketemu papaku. Diam! Papamu nggak ada. Kurang ajar kamu, Kang. Emangnya Akang nggak bisa kalau nggak main tangan? Sekali lagi Akang berbuat begitu, aku bakalan... Bakalan apa? Ngelaporin aku ke polisi? Iya. Aku bakalan nggak mengizinkan Akang untuk menyuruh orang mencuri lagi di rumah orang. Mulai sekarang, dia tidak akan aku suruh mencuri lagi. Kamu tahu kenapa? Karena ayahnya akan memberikan imbalan yang besar bagi siapa saja yang menemukan anak ini. Jadi, maksud Akang akan menyerahkan Flora? Oh iya? Enggak, Kang. Flora nggak akan kemana-mana. Sampai kapanpun, aku nggak akan menyerahkan Flora. Karena Flora sekarang anakku. Bodoh kamu! Dua anak setan ini adalah alat supaya kita bisa keluar dari kemiskinan dan hidup yang gak jelas. Lebih baik aku miskin harta, Kang, daripada aku miskin keturunan. Bodoh! Kamu memang bodoh! Sudah sayang, jangan nangis ya. Udah jangan nangis ya. San, kamu pulang jam berapa semalam? Jam 12. Jam 12? Kamu kemana aja, San? Susan nonton sama Rudi. Asalnya sih mau nonton jam 7. Cuman karena tiketnya udah habis, jadi Susan nontonnya paling terakhir deh. Udah habis nonton, terus kita makan. Susan, Mbak kan udah pernah bilang, Mbak nggak suka kamu deket-deket sama Rudi. Namanya kenapa sih, Mbak? San, Rudi itu punya niat yang jahat sama kamu. Niat yang nggak benar sama kamu. Rudi itu kan adanya Mbak Sari. Jadi mana mungkin dia punya niat jahat sama Susan? San, kamu itu belum tahu. Memang sekarang dia pura-pura baik sama kamu. Tapi lama-kelamaan dia pasti akan nyakitin kamu, San. Kamu harus percaya sama Mbak. Udah deh, Mbak, nggak usah dibahas. Susan udah telat nih. Susan.
kenapa sih kelihatannya bete banget? Enggak kok, nggak apa-apa. Thanks ya Ruth udah nganterin gue. Ruth, gue males kuliah deh kayaknya. Mendingan kita cabut aja yuk. Cabut? Kemana? Ya pokoknya kemana aja, yang penting jangan ke rumah. Lo mau kan nemenin gue? Kalau lo nggak mau nggak apa-apa, gue bisa pergi sendiri kok. Enggak. Bisa, gue bisa nganterin lo. Bener ya? Iya. Siapa sih itu cowok? Lu tanya aja sendiri sama orangnya. Atau tanya sama Susan kek. Dia malah ngumpat. Itu namanya cemen. Sialan lo. Orang lagi patah hati lo ledek. Cemburu nih ya. Woi, gila lo ya! Baru belanja nyetir lo! Brengsek. Lo kan yang waktu ditolongin Susan kan? Ngapain lo ngikutin kita? Jangan ikut campur lo ya. Ini urusan gue dan Susan. Dia ikut gue! Otomatis urusan dia jadi urusan gue! Ngerti lo? Emang siapa lo? Ada urusan apa lo sama cewek gue, ha? Gue bukan cewek lo lagi. Lo bisa nggak sih nerima kenyataan ini? Enggak, San. Di antara kita tuh belum ada kata putus. Jadi lo masih cewek gue, San. Oke, mulai sekarang kita putus. Mau tahu kenapa? Karena lo anak mami yang gak pernah punya pendirian. Dan dia cowok baru gue. Namanya Rudy. Jadi mulai sekarang, lo jangan pernah ganggu-ganggu gue lagi. Enggak, San. Gue tahu dia bukan cowok lo. Lo ngomong kayak gitu karena lo masih dendam kan sama gue? Karena gue nyewa Tracy buat ngerjain lo. Gue gak sepicik itu, Bob. Lo mau nyewa Tracy untuk ngerjain gue, itu urusan lo. Pokoknya yang jelas, mulai sekarang di antara kita udah gak ada urusan lagi. Ngerti lo? Gak, San. Gue gak akan ngebiarin orang lain ngerebut lo dari gue. Gak akan. Mbak mau ngomong sama kamu, penting. Mbak pasti mau ngomongin soal Dimas lagi kan? Bukan, soal kamu. Apa betul kamu mau menikah kembali dengan Andri? Mbak salah paham. Saya ngomong seperti itu ke Dimas karena semata-mata supaya dia mau melupakan saya, Mbak. Supaya Dimas mau melupakan kamu. Saya sadar. Saya nggak pantas buat dia. Dia berhak mendapatkan pendamping hidup yang jauh lebih baik dari saya, Mbak. Itu nggak bener, Ci. Buat dia, kamulah yang terbaik. Kamu segala-galanya buat Dimas. Mbak, tolong jangan bahas masalah ini lagi. Kamu nggak mau bahas masalah ini lagi karena memang bener kamu mau menikah kembali dengan Andri, kan? Kamu kira tadi siang Mbak nggak ngeliat kamu pelukan sama Andri? Mbak salah paham lagi, Mbak. Saya pelukan sama Andri karena saya senang mendapat kabar kalau Flora masih hidup. Flora masih hidup? Iya, Mbak. Itu pasti Susan. Ci, aku mau pamit. Aku mau pindah ke Bali. Aku memutuskan untuk menerima kerja di sana. Dan malam ini juga aku harus berangkat. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Pindah ke Bali? Kamu serius? Iya, Mbak. Dimas, kita harus buru-buru ke bandara. Sebentar. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Terima kasih untuk semua kebaikan kalian. Mas, kamu yakin ini yang kamu inginkan? Aku rasa ini jalan yang terbaik untuk kita semua, Mbak. Susan mana?
Dia belum pulang. Tolong pamitkan saja sama dia. Aku pamit dulu. Dimas, Dimas. Maafin saya ya, Mas. Nggak perlu, Ci. Mungkin memang harus berakhir seperti ini. Jaga diri kamu, Mas. Iya, Ci. Harusnya lu bersyukur ngedapetin cewek sebaik Suci. Gue minta lu jaga dia baik-baik. Kalau sampai lu nyakitin dia lagi, gue bakal bikin lu nyesel seumur hidup. Ada masalah apa sama Dimas barusan? Sorry, Indri. Gue lagi pengen sendiri. Suci! Tolong, Indri. Dia benar-benar perlu sendirian. Maaf. Tapi Mbak, Maafin saya, Mas. Maafin saya. Mas, kamu baik-baik aja kan? Sekuat apapun aku berusaha, hatimu tetap akan jadi milik Andri. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetap tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci.
suci. Dalam hidup ini masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari suci.